Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga grafika komputer. Langsung aja. Sekarang kita masuk ke penggambaran objek primitif. Nah, sekarang kita masuk ke objek primitif, yaitu gambar dapat dijelaskan dengan beberapa cara bila menggunakan raster display. Nah, gambar ditentukan oleh suatu set intensitas untuk posisi display pada display. Sedangkan dengan scene tampilan gambar dengan loading array dan pixel ke dalam buffer atau dengan mengkonversikan scan dari grafik geometri tentu ke dalam pola pixel. Paket grafika dilengkapi dengan fungsi untuk menyatakan scene dalam bentuk struktur. Nah, kalau paket pemrograman grafika dilengkapi dengan fungsi untuk menyatakan scene dalam bentuk struktur dasar geometri yang disebut dengan output primitif. Dengan memasukkan output primitif tersebut sebagai struktur yang lebih kompleks. Ini ada gambar elemen-elemen pembentukan objek grafis. Di mana di sini menunjukkan bahwa sebuah titik dapat dibentuk oleh objek garis, di mana garis dibentuk dari dua titik dan dari garis dapat dibentuk poligon, kurva maupun lingkaran. Nah, dengan dasar bangun ini maka dapat dibentuk objek-objek lain yang lebih kompleks. Di antaranya adalah objek tiga dimensi seperti kubus, bola, bahkan objek-objek gabungan dari semua elemen seperti ini. Ya, seperti ini ya. Sekarang masuk ke penggambaran titik dan garis. Nah, pembentukan titik dilakukan dengan mengkonversi suatu posisi titik koordinat dengan program aplikasi ke dalam suatu operasi tertentu menggunakan output random scan atau vektor. Sistem menyimpan instruksi pembentukan titik pada display list dan nilai koordinat menentukan posisi pancaran elektron ke arah lapisan fosfor pada layar. Nah, garis dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan titik akhir dari suatu garis. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa sistem koordinat biasa dan sistem koordinat grafikal sedikit berbeda. Seperti pada gambar ini, di mana pada sistem grafika posisi 0,0 pada kiri atas layar. Ini. Sedangkan menurut sistem koordinat Cartesius, posisi 0,0 di tengah-tengah bidang gambar. Ini bahwa beda antara koordinat grafika dengan koordinat yang Cartesius. Sekarang kita masuk ke algoritma pembentukan grafis. Pada dasarnya, algoritma pembentuk penggambaran atau pembentukan garis berusaha mencari suatu cara membentuk garis sedemikian rupa sehingga masalah jagis dapat dihindarkan seoptimal mungkin. Gambar ini mendistorsikan keadaan itu, yaitu membentukkan garis secara diskrit. Ini dia. Oke. Ini bentukan garis secara diskrit. Selanjutnya, algoritma penggambaran garis dasar. Nah, ada sebuah persamaan, yaitu persamaan garis menurut koordinat kartesian, adalah y sama dengan mx tambah b, di mana m adalah slope kemiringan dari garis yang dibentuk oleh dua titik, yaitu x1 y1 dan titik x2 dan y2. Untuk penambahan x sebagai garis, yaitu dx akan mendapatkan penambahan y sebesar delta y sama dengan m delta x. Dan dari formulasi ini dapat dikembangkan algoritma dasar untuk penggambaran garis. Ini contohnya, diketahui dua buah titik A dengan 21, B
X 6 64, X nya X1 ya 2, Y satunya 1, X 2 nya 6, Y 2 nya 4, dan tentukan titik-titik digital yang dilalui oleh garis yang melalui kedua titik tersebut. Ini dapat ada rumusnya dengan nanti hasilnya adalah 0,75 titik digital yang melalui garis tersebut. Setelah mendapatkan titik digitalnya, setelah mendapatkan hasil ini, maka kita buat tabel berikut ini. Buat tabelnya untuk menentukan titik-titiknya. Setelah tabel ini dibuat, maka dapat kita jadikan titik digitalnya adalah 2,1, 3,2, 4,3, 5,3, dan 6,4 titik digitalnya. Oke. Sekarang kita masuk ke algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y menggunakan rumus Y M delta X. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Nah, ini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebagai titik awal, X0, Y0, dan titik akhir X1 dan Y1-nya. Lalu hitung delta X sama dengan X1 kurang X0, dan delta Y sama dengan Y1 kurang Y0. Titik akhir kurang titik awal. Lalu tentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila delta Y besar dari delta X, maka stepnya adalah nilai delta Y. Gitu. Bila tidak, maka stepnya adalah delta X. Dan hitung penambahan koordinat pixel, yaitu X instrument delta X per step, dan X instrument sama dengan delta Y per step. Koordinat selanjutnya yaitu X tambah X instrument dan Y-nya Y tambah Y instrument. Posisi pixel pada layar ditentukan dengan membulat nilai koordinat tersebut, karena dia integer harus yang bulat. Dan ulangi step 6 sampai 7 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Contohnya, untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10, 10 dan 17, 16, pertama-tama ditentukan dulu dx dan dy-nya. Kemudian dicari step untuk mendapatkan x instrument dan y instrument. Ini delta x sama dengan x1 kurang x0 sama dengan 17 kurang 10, 7. Delta y-nya 6. Selanjutnya hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Berarti lebih besar yang delta x. Karena delta x besar dari delta y, maka stepnya adalah delta x sama dengan 7. Maka diperoleh x instrumentnya itu 7/7 sama dengan 1, y instrumentnya 6/7 sama dengan 0,86. Lalu bentuk tabel berikut seperti ini: K, X, Y, dan round E dan round Y nya. Nanti dapat dihasilkan sebagai ini titik-titiknya. Rumus yang tadi kita buat. Oke, sekarang lanjut ke algoritma Bresemann.
Algoritma Boltzmann adalah prosedur untuk menggambar kembali garis dengan membulatkan nilai x dan y ke bilangan integer membutuhkan waktu, serta variabel x, y, dan m merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Boltzmann mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer atau bilangan bulat tanpa koma. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap piksel setiap waktu. Algoritma garis Boltzmann disebut juga midpoint line algorithm karena adalah algoritma konversi penambahan nilai integer dan juga dapat diadaptasi untuk menggambar sebuah lingkaran. Ini penggambaran garis dengan teknik Boltzmann. Nah, langkah-langkahnya itu pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebelah kiri sebagai titik awal x0 y0 dan titik lainnya sebagai titik akhir yaitu x1 dan y1. Hitung delta x, delta y, delta 2 dan delta 2 delta y dan 2 delta x. Hitung parameternya, dan untuk setiap xk sepanjang garis sepanjang garis dimulai dengan k sama dengan 0. Bila k kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah xk tambah 1 yk dan px tambah 1 sama dengan px tambah 2 delta y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah xk tambah 1, yk tambah 1. Ini x ya nanti apanya koordinatnya. Dan px tambah 1 sama dengan pk tambah 1 sama dengan pk tambah 2 delta kurang y2 delta x. Nah, ulangi langkah 5 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai dengan x sama dengan xn. Ini kalau contohnya saya akan cari masih nanti di internet contohnya. Ini arah contohnya, yaitu menggambarkan algoritma Boltzmann dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10-10 dan 17-16. Pertama apa tadi? Tentukan bahwa nilai 10 berada sebelah kiri merupakan titik awal, sedangkan 17-16 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut, mana x sama dengan x1 kurang x0 dan y sama dengan y1 kurang y0. x7, y-nya 6. Parameternya itu adalah P0 2 delta y kurang x, di mana P0 sama dengan 5. Instrumennya 2 delta y sama dengan 12, 2 delta y kurang sama dengan 12 dan 2 delta y kurang 2 delta x sama dengan min 2. Lalu nanti kita mendapatkan sebuah tabel sebagai berikut dan hasilnya seperti ini hasilnya dari titik koordinatnya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma pembuatan lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Jadi antara titik pusat itu sama dengan titik yang akan ditentukan. Dan lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran karena bagian lain dapat dibuat sehingga sebagai bagian yang simetris, di mana penambahan x dapat dilakukan dari 0 ke R sebesar unit step, yaitu menambahkan plus dan minus Y untuk setiap stepnya. Pada dasarnya
Mirip dengan menggambar garis, algoritma penggambaran lingkaran pun berusaha mencari solusi optimal sedemikian rupa sehingga lingkaran yang dibentuk adalah sesempurna mungkin. Ini ilustrasi penggambaran lingkaran. Jadi sama titik-titiknya dari pusat ke titik selanjutnya. Sekarang masuk ke simetris 8 titik. Pada umumnya, maaf ya. Oke, lanjut ya. Maaf tadi batuk. Itu ke simetris 8 titik. Pada umumnya, lingkaran digunakan sebagai komponen dari suatu gambar. Prosedur untuk menampilkan lingkaran atau elips dibuat dengan persamaan dasar lingkaran, yaitu X2 tambah Y2 sama dengan R2. Proses pembuatan lingkaran dapat dilakukan dengan menentukan satu titik awal. Bila titik awal pada lingkaran X, Y, maka terdapat 3 posisi lain sehingga dapat diperoleh 8 titik. Dengan demikian, hanya diperlukan untuk menghitung segmen 45 derajat 450 dalam menentukan lingkaran selengkapnya. 8 simetris, yaitu kuadran 1 X Y YX, kuadran 2 min X Y min YX, kuadran 3 min X min Y min X, dan kuadran 4 X min Y dan Y min X. Ini ilustrasi dari kuadran. Jadi jadi algoritma lingkaran midpoint disebut juga algoritma lingkaran Bresemann. Algoritma yang digunakan membentuk semua titik berdasarkan titik pusat dengan penambahan semua jalur di sekeliling lingkaran. Dalam hal ini hanya diperhatikan bahwa 45 dari suatu lingkaran, yaitu oktan kedua dari X sama dengan 0 dan KY sama dengan KX sama dengan R per akar 2, dan menggunakan prosedur circle point untuk menampilkan titik dari sebuah lingkaran. Ini sebenarnya. Dan fungsi lingkaran menggambarkan posisi midpoint antara piksel yang terdekat dengan jalur lingkaran setiap step, di mana fungsi lingkaran menentukan parameter pada algoritma lingkaran. Nah, langkah-langkah pembentukannya yaitu yang pertama, tentukan radius R dengan titik pusat lingkaran XC dan YC. Kemudian diperoleh XC dan YC sama dengan R. Hitung nilai parameter. Kedua, tentukan nilai awal K sama dengan 0 untuk setiap posisi XK berlaku sebagai berikut. Bila PK kecil 0, maka titik selanjutnya adalah XK tambah 1, YK, di mana PK tambah 1 sama dengan PK tambah 2 XK tambah 1 tambah 1. Namun bila PK besar dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK tambah 1 YK kurang 1, di mana PK 1 sama dengan PK tambah 2 XK PK, di mana PK tambah 1 sama dengan
PK tambah 2XK tambah 1 tambah 1 kurang 2 YK tambah 1, dimana 2XK tambah 1 sama dengan 2XK tambah 2 dan 2YK tambah 1 sama dengan 2YK kurang 2. Lalu tentukan titik simetris pada ketujuh yang lain. Lalu gerakkan setiap posisi piksel XY pada garis meningkar dari lingkaran pada titik pusat X dan YC, dan tentukan nilai koordinatnya, dimana X sama dengan X tambah XY dan Y sama dengan Y tambah YC. Lalu ulangi langkah 3 sampai 5 sampai dengan X besar sama dengan Y. Contoh, untuk menggambarkan algoritma Boltzmann dalam pembentukan satu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 10, perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana X sama dengan 0 yang X sama dengan Y. Penyelesaiannya X0 Y0 sama dengan 0,0 R sama dengan 10. X0 Y0 sama dengan 0,10 dan 2 kali 0 sama dengan 0, 2 Y0 sama dengan 20. Parameter R0 sama dengan 1 kurang R sama dengan min 9. Lalu kita bentuk tabel berikut ini. Berikut dan nanti dapat hasilnya seperti yang di samping di sini. Ini shortcutnya algoritma Boltzmann untuk lingkaran. Shortcut ini adalah algoritma yang menyerupai pemrograman yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah shortcutnya. Sekarang oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada yang ketiga ini. Insyaallah minggu depan kita akan adakan 2 pertemuan lagi, 2 materi lagi, sehingga nanti sudah sampai semua materi. Baik, sekali lagi jika ada yang bertanyakan nanti silahkan tanya di grup WhatsApp. Insyaallah nanti kita jawab bersama, kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.